bingung loh, maksudnya oknum aja bisa naik, tapi polisi yang jelas-jelas aparat negara itu nggak boleh naik. Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Heni alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Kris Hatta, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang. Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Bisa dijelasin AO itu siapa? Sementara mungkin selanjutnya nanti baru kita sampaikan. Tidak bang, soalnya kan datang tiba-tiba dia pengacara kah, dia polisi kah, dia apa, kan kita mesti tahu bang. Hubungan sama Mbak Heni kali ya. Hubungan apa? Jadi itu teman saya ya kan, memang teman apa, jelasin teman apa gitu loh, pebisnis kah, teman apa gitu. Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan temen saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan lagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah, kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022, Mbak ini juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. 2 kali. Pertama somasi 1 kali, udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok, malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih. Ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu, mungkin oknum ya gitu. Dari salah satu rumah sakit gitu, maksudnya ada yang sampai ngubungin ke saya ada temen
teman saya ke teman gitu, mutual friend gitu, yang tadinya teman saya nggak tahu karena mutual friend di IG, akhirnya dihubungi sama salah satu oknum di rumah sakit, akhirnya dia jadi tahu kan seperti itu kan kronologisnya. Yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh, kenapa mesti harus cari tahu saya dan harus ketemu sama telepon teman saya gitu, gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan kayak gitu, dan nggak ada etikat baiknya, kayak disepelein gitu. Makanya saya direkturnya mau ketemu sama saya cuman 4 mata doang gitu, tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat, akhirnya ya udah nggak jadi ketemu sama saya. Makanya saya di sini kayak diremehin gitu. Kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang, mohon maaf lah ya, orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh. Mungkin mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal, terus kita tidak diperlakukan dengan baik, keamanan kita nggak dijaga, dan kita juga ngerasa terancam, jangan takut gitu untuk gugat, untuk ngasih ranah hukum, masuk ke jalur hukum, karena memang semuanya ada undang-undang kok, ada dasar semua seperti itu. Saya kan pasien yang ya kalian tahu lah, pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu. Dan di ruangan saya itu ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu, terus ada apa-apa di bawah pasti langsung telepon gitu. Terus saya gunanya apa bayar mahal di rumah sakit yang bertaraf internasional, dan saya juga bukan satu kali di rumah sakit itu, saya udah pasien lama banget, saya diperlakukan seperti itu kan, itu yang udah nggak masuk logika banget gitu loh. Ini kami belum bisa nunjukin seluruhnya ya. Ini laporan untuk ininya, bahwa pendaftaran dan registernya udah masuk. Ini skumnya, dan ke belakang ininya pelengkapnya. Tapi ya mungkin kalau untuk buka kan nanti kita tunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada humasnya juga. Gitu. Karena ini buat edukasi buat masyarakat gitu, supaya rumah sakit tuh bisa menghargai pasien gitu. Bayangin aja saya satu hari itu nginep itu kayak di hotel bintang 5 gitu loh, harganya sangat cukup mahal lah, tapi saya diperlakukan seperti itu. Nah, yang lucunya lagi pada saat polisi sudah datang dan saya kan nggak bisa turun ya, karena saya dijaga sama suster bahwa saya tidak boleh turun. Dan pada saat itu polisi cuma sampai di bawah kan, dia mau naik ke atas sama rumah sakit Premier, nggak boleh dong naik ke atas. Saya bingung loh, maksudnya oknum aja bisa naik, tapi polisi yang jelas-jelas aparat negara itu nggak boleh naik. Susternya juga ngomong tidak ada besukan sama sekali. Oke, saya tanda tangan, dan polisi mau naik harus konfirmasi sama saya. Terus gunanya telepon di dalam kamar itu buat apa kan gitu. Iya, saya tuh 4 hari doang ya, 4 hari itu 30 juta 4 hari. Bisa bayangkan dong, saya harus mengeluarkan cross check segitu banyaknya, tapi saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Keamanan saya tidak terjaga, dan kejadian itu 1 jam. Puluhan miliar lah, puluhan miliar. Yang pasti di atas 10 miliar ya, berarti kan puluhan miliar.